Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam sesi Daily Mindfulness yang ke-25 ya hari ini. Oke, hari ini kita akan dipandu oleh Sesyung Hoklai. Tapi sebelumnya kita latihan nafas dulu yuk sebentar untuk menyatukan kita punya hati dan pikiran ya. Oke, teman-teman. Kita latihan nafas perut yang diajarkan Sesyung Hengki ya. Kembung, nafas masuk, kempis, nafas keluar. Oke, kita mulai ya. Kembung, kempis. Kembung, kempis. Kembung, kempis. In, out. In, out. In, out. In, out. In 2, 3, 4, 5. Out 7, 8, 9, 10. In 12, 13, 14, 15. Out 17, 18, 19, 20. In 22, 23, 24, 25. Out 27, 28, 29, 30. In 32, 33, 34, 35. Out 37, 38, 39, 40. In 42, 43, 44, 45. Out 47, 48, 49, 50. Breathing in, breathing out. In, out. Relax. I'm relaxed. Relax. I'm relaxed. Oke, kita buka mata kita pelan-pelan. Balik ke laptop. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita akan dipandu oleh Sesyung Hoklai ya. Judulnya adalah Wen Si Siu. Entah benar atau enggak tuh pelafalannya ya. Jadi kita di dalam daily mindfulness ini kembali kita mau latihan mengenai keseharian kita untuk mindful. Keseharian kita untuk bagaimana sepanjang hari kita mencoba melatih diri kita untuk sadar secara sepenuhnya. Nah, salah satu bagian daripada latihan mindfulness adalah dengan meditasi duduk ya, yang sudah kita pelajari, di mana kita mencoba mengendalikan pikiran sadar kita, ya, menjaga agar pikiran kita tetap sadar. Nah, tapi itu kan kalau kita hanya lagi latihan di meditasi duduk, sedangkan sepanjang hari kan kita beraktivitas.
Nah, di antaranya kita juga melatih bagaimana meditasi jalan, lalu sambil mengerjakan sesuatu, kita juga mencoba untuk mindful ya. Nah, tetapi dari semua hal yang kita lakukan, ada satu hal yang sebenarnya harus menjadi basic atau dasar kita dalam mindful ini. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa pikiran kita itu yang sebagai pemula daripada apa yang kita ucapkan ataupun apa yang kita lakukan, itu dalam keadaan yang murni gitu loh. Dalam keadaan artinya pikiran kita itu benar, sungguh-sungguh benar, jadi bukannya asal saja gitu. Nah, hari ini Sesung Hoklai akan membimbing kita dalam eee tadi apa, wen itu artinya mengetahui ya. Si artinya si itu artinya bagaimana kita merenungkan, dan shu itu adalah bagaimana cara kita menjalankan atau mempraktekannya. Nah, Sesung Hoklai ini, sudah mendalami, jadi kita serahkan kepada Sesung Hoklai. Terima kasih Sesung. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Wileng atas pembukaannya ya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Sesung Secie yang budiman dan berbahagia selalu ya. Jadi malam ini saya diberikan kesempatan oleh Bu Wileng untuk membawakan materi yang dimana materi ini juga adalah yang sedang saya praktekkan ya. Jadi saya bukannya tadi katanya sudah ahli dalam hal ini terus bisa membimbing, sebetulnya mungkin disclaimer dulu nih ya, belum sampai setingkat itu, tetapi saya sedang melatih diri juga. Jadi saya seorang pembelajar, saya sedang melatih diri. Nama saya Hoklai ya, saya biasa disebut Sesiung juga ya, tapi kalau panggil Bapak juga boleh, silakan, panggil Om juga nggak apa-apa ya. Jadi saya malam ini mendapatkan berkah ya, diberikan kesempatan untuk belajar berbagi. Jadi saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam mempraktekkan metode yang diajarkan oleh seorang guru yang luar biasa, yaitu Master Cheng Yen ya, guru saya. Jadi saya mendapatkan ajaran dari beliau, sungguh sukacita, dan saya mempraktekannya, dan saya merasakan manfaatnya. Jadi malam ini saya akan mencoba untuk berbagi kepada Bapak Ibu Sesung Secie semuanya. Dan izinkan saya share screen dulu ya. Nah, ini saya screen dulu. Ini saya lagi belajar share screen. Ya, kira-kira ini udah keluar belum ya? Udah. Udah ya. Nah, oke, Baik. semua udah lihat ya. Jadi judulnya tadi, mohon maaf tadi mungkin karena memang tulisannya Wen Si Xiu ya, tetapi bacanya ini bahasa Mandarin memang unik ya. Bacanya adalah Wen Si Xiu, Wen Si Xiu. Jadi si itu tulisan pakai i itu biasanya bahasanya se ya. Jadi kalau ada SHI juga se bacanya. Jadi se ada se. Nah, itu ya Secie Saning mungkin lebih ngerti ya. Di sini juga ada siapa? Ada selfie yang itu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting bukan soal kita melafalkannya, tapi bagaimana kita memahaminya. Nah, ini yang lebih penting ya, Secie Huiling ya, Ibu Huiling ya. Kita biasanya tuh mendengarkan kosakata, membaca kosakata langsung, ini artinya apa? Oh begini, ini artinya begini, begitu. Kita memperdebatkan artinya, tapi kita nggak memahami maknanya, percuma. Ya, jadi kita bukan mencari apa namanya terjemahan yang betulnya seperti apa, tetapi maknanya. Makanya wen di sini juga, wen ini artinya sebetulnya berita dari kata Shinwen. Shinwen. Jadi kalau para itu yang suka baca koran ya, ada Xinhua Xinwen lah, apa Metro Xinwen lah gitu ya. Nah, itu wennya pakai wen ini ya, berita atau informasi atau dengar. Ting wen, ting itu dengar, wen. Jadi ting wen itu mendengar. Jadi kalau ada orang yang terkenal juga disebutnya Wenzhen, orang yang sangat terkenal, Wenzhen. Jadi kata Wen, Wen itu bisa jadi seperti informasi, berita, dan apa-apa yang kita terima, yang kita ketahui jadinya. Nah, jadi terjemahannya tidak secara harfiah, tapi secara makna saya menerjemahkan ini sebagai ketahui. Jadi
supaya siswi-siswi yang atau Bapak Ibu yang mengerti Mandarin jangan bingung-bingung. Oh, si Hokla ini bisa-bisaan aja, masa Wen diterjemahkan sebagai ketahui. Nah, tetapi saya bukan terjemahan secara harfiah, tetapi makna daripada Wen ini bahwa kita akan mengetahui apa sih yang akan kita ketahui dari berita-berita yang masuk, informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita tentunya ya. Dan se itu dari kata sekau, cingse juga dari kata sini, merenung, perenungan. Jadi apa-apa yang kita dengar selayaknya kita renungkan, begitu nih katanya nih, kata guru kita nih ya, guru saya atau guru banyak orang juga ya. Jadi demikian, jadi apa yang kita dengar, kita harus renungkan, kemudian kita kita praktekkan. Dan yang kita dengar ini, ya apa yang mestinya kita dengar, nah itu juga sebuah apa namanya, ini ya, sebuah hal yang sangat penting sekali, sangat vital ya. Nah, sesungguhnya ini adalah metode ya. Jadi metode, cara kita belajar. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran. Jadi di sini bukan Buddhisme aja, tetapi apapun juga agama Anda, apapun agama Bapak Ibu dan siswi-siswi, jadi Wen Sisyu ini adalah sebuah metode bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengolah ya hal-hal yang baik ke dalam perenungan-perenungan dan lalu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, begitu. Seperti juga mindfulness ya, kita belajar bermeditasi, duduk, lalu kita fokus kepada nafas, konsentrasi, ya. Nanti juga ada yang namanya vipassana, konsentrasi kepada apa mengamati bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Nah, sehingga perilaku kita nantinya betul-betul sudah perilaku yang terjaga, yang mindful katanya kan gitu ya. Jadi demikian. Nah, ini juga bisa saling mendukung dengan meditasi tentunya ya. Dan meditasi tadi seperti Suci Wileng juga katakan bukan cuma duduk aja, bahwa kita bisa dalam ajaran yang diajarkan oleh guru saya juga, meditasi itu bisa singcu jowo, jadi artinya berjalan, duduk ya, berdiri dan berbaring itu juga bisa masuk ke dalam meditasi. Jadi sebetulnya meditasi masalah intinya bukanlah kepada bagaimana postur tubuhnya, akan tetapi bagaimana mengelola konsentrasinya, mengelola mind-nya, ya, mengelola batinnya. Seperti itu yang saya pahami. Jadi kalau salah, mohon dikoreksi dan mohon apa namanya, mohon maaf dulu ya, mohon maaf dan silahkan dikoreksi. Demikian. Jadi ketahui, renungkan dan praktekkan. Nah, kita mulai masuk ya. Jadi ini bahwa Wen Sisyu adalah sebuah metode pelatihan diri. Nah, jadi sebuah metode pelatihan diri agar kita bisa merubah sikap dan perilaku yang buruk menjadi baik. Nah, tentunya Bapak Ibu semua kita sama-sama sepaham nih ya bahwa kita kepengen nih merubah sikap dan perilaku kita yang dulu-dulu yang kurang baik, yang kurang ini dia menjadi baik kan gitu ya. Jadi merubah gaya bicara yang sebelumnya kasar menjadi lebih lembut, merubah yang dulunya suka sedikit-sedikit nggak suka sama orang, membenci menjadi cinta kasih. Cinta kasih sini cinta kasih yang universal tentunya ya, cinta kasih yang betul-betul bisa apa namanya bukan karena pamrih gitu ya. Wah, itu luar biasa. Terus kemudian merubah yang pendendam menjadi pemaaf. Tentunya ini sangat apa ya? Betul-betul kita butuhkan ya, merubah yang kikir jadi dermawan dan lain-lain. Dan itu adalah karena kita mempraktekkan ini, Wen Shishu. Lalu pertanyaannya bagaimana dong ya? Bagaimana sih maksudnya nih mempraktekkan ketahui dan apa namanya merenungkan dan juga apa mempraktekannya. Nah, kita lihat ini adalah metode 3 kebijaksanaan. Nah, yang pertama itu Wen Hui. Hui itu Zihui. Zihui itu kebijaksanaan. Jadi Wen Hui, jadi kebijaksanaan dalam memilih yang harus diketahui. Jadi kalau kita mendengarkan atau membaca, ya, kita mendengarkan ceramah-ceramah, kita mendengarkan webinar, seminar, kita mendengarkan YouTube, mendengarkan lagu,
menonton film, membaca buku, semuanya itu tentunya harus kita pilih. Pilih yang bermanfaat buat kita. Pilih yang tidak mengandung hoaks, yang tidak bisa yang tidak ada tendensi bisa menyesatkan kita. Nah, ya. Jadi itu kebijaksanaan dalam memilih apa yang kita dengar. Ya, kita harus bijaksana memilih materi-materi yang mau kita pelajari, dan demikian ya. Jadi itu metodenya. Jadi ada kebijaksanaan dalam memilihnya. Jadi info-info yang masuk begitu banyaknya, ya, dan kita harus bisa memfilter, ya. Jadi jangan main masukin aja. Kalau kayak tadi saya baca tuh di dalam di dalam grup, ya, si Cehwileng udah ada sharingnya, saya lupa apa, tetapi maknanya adalah kita tuh seperti bawa-bawa tangki air. Jadi kalau air yang masuk air kotoran, tangkinya kotor gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita juga terus-terus bisa memilih mana yang baik dan benar ataupun cocok buat kita harus sering merenungkannya. Nah, kita harus sehui. Sehui itu kebijaksanaan dalam merenungkannya. Jadi kita merenungkannya, apa yang masuk, apa yang kita dapat, apa yang kita terima, kita renungkan. Direnungkan apakah ini benar, apakah ini baik, ya. Terus kemudian kalau kita bisa yakin bahwa ini adalah hal yang baik, ya, dengan berbagai pengamatan dan analisa kita tentunya, ya. Kita ini, saya percaya Sesiung Sece, Bapak Ibu semuanya kan suka menganalisa, mengamati, oh ini mah begini nih, ini begini. Ya gitu kan, jadi banyak hal-hal yang kita terima, ya, dalam saat sekarang ini. Medsos begitu luar biasanya, ya, berita-berita, berbagai macam berita, dan pokoknya banyak sekali kiriman-kiriman ke tempat kita, ya. Dan kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan dalam memilih hal-hal yang harus kita serap dan bisa kita renungkan untuk kita praktekkan, kita tentunya mungkin bisa akan menjadi tersesat, gitu ya. Kita akan menjadi terbawa arus kemana-mana, ya. Kalau kita mendengar bahan-bahan yang bisa jadi gosip, akhirnya karena kita tidak menggunakan perenungan-perenungan, begitu dengar aja langsung tertarik, ya, lalu kita bisa bergosip. Nah, jadi bergosip artinya prakteknya nanti menjadi tidak bijaksana. Kita prakteknya menjadi orang yang suka bergosip, gitu kan. Tentunya itu bukan hal yang kita inginkan bersama, ya. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang suka bergosip. Kita maunya membawakan hal-hal yang bisa bermanfaat, yang bisa mengedukasi orang-orang juga, selain mengedukasi diri sendiri tentunya. Karena tadi saya sama Sece Bu Santing, ya, mengatakan bahwa ada bahasa Mandarinnya huo tao lao xue tao lao. Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Jadi tidak pernah ada kata untuk terlalu tua untuk belajar, ya. Jadi belajar itu sampai kapan aja, belajar terus. Jadi saya sampai sekarang ini pun terus belajar, ya. Bagaimana belajar menjadi seorang kakek yang baik, gitu ya. Ya, bagaimana belajar menjadi seorang suami yang baik. Oh, itu juga harus belajar loh. Meskipun sudah 35 tahun, 36 tahun menikah, saya mungkin belum benar-benar bisa menjadi seorang suami yang baik. Wah, itu betul-betul harus sering belajar lagi. Nah, itu jadi kita harus sering mendengarkan atau sering mendapatkan atau mencari, menemukan berita-berita yang atau artikel-artikel yang baik, yang bagus, yang bisa mengedukasi diri saya sendiri. Lalu masuk ke dalam perenungan-perenungannya, saya renungkan, wah betul ini baik nih, wah ya ini bagus nih, gitu ya, ini cocok juga nih buat saya nih. Nah, itu bisa dipraktekkan dan masuk ke dalam praktek. Demikian yang saya pahami, ya, yang saya pahami. Jadi Sesiung Sece ini saya bagi, ya. Nanti kalau ada yang merasa, oh kenapa begini, oh kenapa begitu, bertanya, silahkan bertanya. Atau ada yang mau menambahkan, oh Sesiung ini begini, begini, gitu. Silahkan, saya terbuka, ya. Jadi karena ini bukannya
satu arah, nanti kita bisa dua arah ya, kita bisa berbagi dan berdiskusi ya. Saya lihat ini ada Sesiung Widodo, ya, wah ini beliau ini senior saya ini ya, Widodo ya. Jadi baik. Nah, kebijaksanaan dalam memilih yang harus diketahui. Nah ini yang tadi saya sudah berbicara bahwa kita membaca buku-buku yang recommended. Siapa yang merekomendasikan? Kalau Ibu Huileng, Widodo merekomendasikan kepada kita gitu ya, baca nih buku ini nih, bukunya Thich Nhat Hanh nih, wah ini, atau buku nih Renald Kasali nih, wah gitu kan, ya itu buku-buku yang recommended ya. Jangan buku-buku sembarangan yang kita baca, waduh itu ya, buku cerita apa namanya Bapak Sampo ya, ada yang Sampo katanya, ada yang Sampul nggak tahu dah. Yang itu sebetulnya berita-berita yang seperti itu tidak terlalu harus menjadi fokus kita. Jadi memilih dan mendengarkan ceramah-ceramah dari pemuka agama atau pembicara-pembicara yang juga recommended. Gitu. Tentunya bukan berarti kalau yang bicaranya Sejong Hoklai, jangan didengerin dah gitu. Bukan berarti begitu juga ya. Artinya kita memilih apa sih yang mau dibicarakan, kita lihat, kita dengar, lalu kalau memangnya tidak bermanfaat, ya udah. Siapa Hoklai ya nggak bermanfaat, udah tinggalkan. Nggak apa-apa juga ya, gitu ya. Jadi tinggalkan aja gitu. Jadi take it or leave it katanya. Ya, jadi yang kita ambil selalu yang kita rasa bermanfaat. Nah, demikian. Kadang-kadang kita soal manfaat itu juga masih suka rancu. Betulkah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat? Nah, itu makanya butuh banyak perenungan. Perenungan adalah kontemplasi. Jadi seperti juga kita bawa ke dalam meditasi, perenungan ya. Jadi merenung beda dengan melamun ya. Ya Bapak Ibu ya, jangan samakan dengan melamun ini. Kalau melamun itu lamunannya hal-hal yang belum terjadi, yang belum tentu terjadi, hanya bayangan-bayangan, itu lamunan, bukan perenungan. Kalau perenungan adalah ada hal yang memang ada objektif ya, yang bisa kita renungkan untuk kita lebih ketahui, lebih pahami secara lebih mendalam. Nah itu. Jadi Wen Hui sama Se Hui perenungan itu sangat erat kaitannya ya. Jadi jangan mengkonsumsi tontonan yang kagak-kagak ya. Jadi sekarang itu kan banyak ya. Jangan apa namanya, ini saya juga sering apa namanya buka YouTube kan ya. Jadi saya suka melihat ya sepintas-sepintas lah. Sekarang lagi ada apa perseteruan ya, saling apa namanya, saling somasi antara pesulap dengan para dukun. Wah itu ya, itu konsumsi yang untuk hiburan-hiburan biasa sedikit-sedikit boleh lah ya. Tapi kalau mau serius kita harus mengkonsumsi tontonan-tontonan yang ya umpamanya ada yang dari Kristen ya, mungkin para pendeta, barangkali pendeta apa Gilbert lah, Stephen Tong lah gitu ya, yang suka apa ceramahnya berapi-api membakar semangat gitu, atau yang suka yang Buddhis ya dengarkan barangkali Bante Utamo lah, ada Bante Santacito, Diro, banyak sekali ya yang suka sama suhu-suhu, ada suhu Nengxiu, ada suhu Xie apa lupa ya namanya sih, banyak suhu-suhu juga begitu ya. Jadi kita mengkonsumsi yang memang kita apa tuh namanya, kita rasa wah ini bagus nih, ini bermanfaat nih, wah ini cocok nih buat saya nih. Untuk Bapak Ibu yang masih muda, bagaimana cara mendidik anak tuh banyak tuh di YouTube tuh ya, banyak sekali apa tontonan-tontonan yang bisa digunakan nantinya bagaimana untuk mendidik anak dengan baik ya. Nah itu adalah Wen Hui ya, kebijaksanaan dalam memilih ya, dan juga kebijaksanaan dalam perenungan, merenungkan prinsip-prinsip kebenaran dari ajaran yang kita dapat. Merenungkan apakah ajaran itu baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Lalu merenungkan juga apa yang kita sering ucapkan. Merenungkan apakah perbuatan dan perilaku kita akan merugikan orang lain atau bahkan merusak alam semesta. Karena kalau sudah dapat ajaran-ajarannya, kita renungkan. Nah, jadi kalau saya umpamanya mengatakan dari Kristen gitu ya, dari Kristen ada ucapan kalau ditampar pipi kiri berikan lagi yang kanan katanya. Orang bilang enak aja ya, udah ditampar pipi kiri masa kasih lagi yang kanan, bonyok dong gitu ya.
Mana mungkin sih, mana mungkin. Nah, jadi kalau orang ngomong begitu, artinya dia nggak merenungkannya. Saya bisa bilang begitu. Kenapa? Ketika kita merenungkannya bahwa di balik kata-kata itu bahwa ada orang yang begitu sangat pemaaf, yang bahkan tidak menuntut agar orang itu meminta maaf kepadanya, dan bahkan tidak menuntut orang itu ganti rugi dan lain-lain. Ya, jadi balik lagi Kristen ya. Jadi Tuhan Yesus waktu disalib di Bukit Golgota, jadi udah disalib, ditusuk, dianiaya. Lalu Tuhan Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, itu kan luar biasa ya. Saya paling senang kata-kata Yesus ini. Jadi artinya Yesus itu ditusuk, dianiaya, disakiti, dipantek, disalib, berdarah-darah. Dia tidak ada sedikit pun benci, malah mengasihani mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapak ampunilah mereka. Tuh. Jadi kalau cerita di Buddhis, Bodhisattva itu siapa ya yang matanya dikorek? Ada seorang Bodhisattva bertemu dengan seorang pemuda, ya dia tanya, pemuda lu lagi tergopoh-gopoh, dia tanya, "Hai, kamu mau kemana?" "Oh, saya sedang mencari mata." "Kenapa?" "Mencari mata untuk menggantikan mata ayah saya yang rusak," katanya. "Oh, iya, matanya rusak." "Iya." Lalu si Bodhisattva itu main korek aja matanya, dikasih deh matanya satu ke anak muda. Anak muda bilang, salah, bukan yang mata kanan, mata kiri," katanya. Nah, dibuang mata anak muda. Dikasih lagi yang kiri. Dikasih kiri, udah dilihat, aduh kok bau amis begini, jelek ah, katanya, dibuang lagi. Bodhisattva nyalahin nggak? Nggak nyalahin. Kasihan deh katanya anak itu, dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui keberkahan yang dia dapat, ya. Dia hanya menyia-nyiakannya. Nah, berarti kalau dia menyia-nyiakan, yang sebetulnya harus merasa bersalah itu adalah dia bersalah kepada dirinya sendiri, menyia-nyiakan benda yang begitu berharga. Dan saya sudah memberikannya dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Itu bodhisattva. Jadi kalau kita lihat ya, begitu banyak bodhisattva apa itu, semuanya adalah melakukan hal-hal yang bijaksana. Hal-hal yang bijaksana. Nah, kita itu juga selalu kepingin belajar bagaimana kita menjadi bijaksana. Kalau Buddhis ada namanya sila, samadhi, panya. Panya adalah kebijaksanaan. Jadi kita belajar menggunakan metode ini, wensesyo. Jadi kita mendengarkan, kita renungkan, dan kita bisa praktekkan. Apakah ketika mempraktekkan ini, kita bisa mendapatkan simpati dari orang? Apakah dalam praktek ini kita bisa mendapatkan cemoohan atau apa lain-lain? Nah, itu kita jangan nyalain orangnya. Tapi kita merenung kembali. Apa yang saya lakukan benar nggak ya? Nah, kembali lagi kepada perenungan. Bijaksana dalam perenungan. Jadi selalu kata-kata orang itu kita bisa gunakan sebagai bahan dari perenungan kita, ya. Jadi informasi itu kan juga informasi. Orang yang mencemooh, orang yang kita bilang mengejek, ya, mengkritik dan mau menjatuhkan apapun, nggak ada sebetulnya itu. Pokoknya hanya kalau kita yang sudah kalau Sung Hengki yang seorang meditator yogi, pasti kata-kata mereka itu sudah tidak lagi dianggap kata-kata ejekan, kata-kata cemoohan, kata-kata hanya kata-kata. Wah, kan keren ya. Kata-kata hanya kata-kata, tidak akan membuat hati saya berubah. Tuh, ya. Jadi bodhisattva juga begitu kan. Hatinya tidak berubah. Nah, itu. Jadi praktek kita juga menuju sana nih. Jadi merenungkan apa ajaran-ajaran, lalu ketika kita sering berdialog dengan orang-orang, kita juga kembali merenungkan dalam keseharian. Inilah bisa berkaitan dengan mindfulness. Merenungkan apa sih yang tadi saya sudah ucapkan ya. Kok orang itu tadi begitu dengar ucapan saya kelihatan wajahnya berubah nih. Jangan-jangan saya sedikit menyentuh apanya nih gitu. Nah, kita yang harus introspeksi, merenungkan kembali. Oh, malam-malam sebelum tidur merenungkan kembali. Tadi saya ketemu Sece ini berbicara, aduh, kenapa dia wajahnya berubah? Nah, barangkali saya salah. Demikian. Jadi, apakah perilaku kita merugikan orang lain, membuat orang lain tidak nyaman dan lain-lain, itu betul-betul betul-betul kita harus merenungkannya, ya.
Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini kebijaksanaan dalam praktek itu, ya. Kebijaksanaan dalam praktek adalah mempraktekkan ajaran ke dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan baik. Ujung-ujungnya adalah seperti ini. Ya, jadi praktek-praktek kita itu metode ini mengajarkan kita agar input yang masuk difilter, lalu apa namanya, seperti ada proses pemurnian, ya, diproses, ya, kemudian outputnya menjadi pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Yang seperti tadi juga di grup, ya, di grup kita itu Sejeh Wileng memposting sebuah artikel yang sangat baik sekali, ya. Jadi kalau kita mau kita mau melatih diri, ya, memberikan pendidikan pada diri kita itu bahwa pikiran kita itu seperti tangki air, katanya. Nah, ini cocok sekali, ya, kayak tangki air. Jadi kalau air yang masuknya itu kotor dan kita tidak punya filter, ya keluarnya dari kerannya air kotor, ya, dari mulutnya tuh kayak keran, mulut kita kayak keran, ya. Jadi itu kayak air kotor. Jadi kita harus mampu memfilter, ya, terus memproses. Jadi dari air keran bisa keluar jadi air minum. Tuh, bayangkan, ya. Jadi dari air kali bisa menjadi air bersih. Nah, gitu loh. Ya, jadi apa-apa yang ada di dalam semesta ini semuanya sebetulnya ya tetap bisa kita manfaatkan sesuai dengan kondisinya, ya. Jadi diumpamakan dari tangki pikiran ada dua keran, ya, keran ucapan dan keran perbuatan. Nah, inilah. Jadi pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik bisa kita praktekkan di dalam keseharian kalau kita orangnya suka mengedukasi diri, merenungkan, selalu merenungkan apa-apa yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah kita lakukan. Karena yang sudah kita lakukan baru kita tahu, oh, kemarin melakukan ini dampaknya seperti ini. Kalau yang belum dilakukan kita kan belum tahu nih, ya. Jadi bisa juga merenungkan ke depan saya mau ngapain nih. Nah, ya, tapi itu juga ada kacanya dari yang lalu, ya. Jadi past time-nya, ya, yang sudah lewat, ya, itu sebuah cerminan buat kita, ya. Jadi orang-orang di sekeliling kita juga bisa menjadi cerminan juga buat kita. Nah, itu hasil daripada perenungan-perenungan kita tentunya, ya, sehingga dalam menjalankan praktik perenungan-perenungan itu akhirnya kita memiliki pikiran yang baik. Dan pikiran yang baik ini selalu sebetulnya tidak mudah, ya, karena kita itu pikiran kita sering malah jelek, walaupun inputnya benar nih, bagusnya, tapi karena perenungannya mungkin kurang mendalam, kurang meluas, ya enggak, masih dalam prakteknya kita ternyata belum mampu membuat pikiran kita baik lebih banyak daripada yang buruknya. Nah, karena pikiran buruk itu banyak sekali, ya. Jadi kita mungkin kalau lagi berlatih itu dalam sehari mungkin bisa ada 2 pikiran baik dan ada 200 pikiran buruk, ya. Tapi kalau kita semakin berlatih, lama-lama dari 2 naik jadi 4, jadi 6, jadi 8, lama-lama kita bisa barangkali punya 100 pikiran yang baik, 100 pikiran yang buruk. Udah tinggal setengah, ya. Lama-lama mungkin semakin banyak pikiran baiknya. Jadi kalau semakin banyak pikiran baiknya itu betul-betul artinya kita daily mindfulness-nya tuh betul-betul every second, setiap detik, setiap saat. Luar biasa. Jadi, nah, kalau di dalam Buddhism itu ada namanya 4 usaha benar, ya, bagaimana supaya kita bisa menjaga pikiran kita baik. Nah, 4 usaha benarnya juga hasil dari perenungan-perenungan, ya. Jadi apa itu 4 usaha benar? Yaitu pikiran baik yang sudah muncul dipertahankan, pikiran yang baik yang belum muncul dimunculkan. Kalau pikiran jahat yang sudah muncul cepat-cepat dibuang, digantikan dengan pikiran yang baik, dimunculkan kan pikiran baik. Nah, jadi kalau pikiran jahat yang belum muncul, jangan sampai dia muncul. Ini yang paling susah nih. Pikiran jahat yang belum muncul, jangan sampai dia muncul. Nah, bagaimana?
Caranya adalah bukannya mengetahui pikiran jahatnya, tapi terus-menerus memunculkan pikiran yang baik. Sehingga pikiran jahat itu nggak sempat muncul gitu loh. Kira-kira demikian ya. Dan ini adalah sebuah perenungan-perenungan bagi kita yang betul-betul kalau kita praktekkan dalam sehari-hari, kita akan menjadi orang yang lebih lebih aware, lebih mindful lagi ya. Kira-kira demikian ya. Ini selesai, tapi saya ada satu contoh. Nah, tadi Sece Wileng katanya bilang sesungguhnya ada contoh nggak? Waduh, saya mikir contohnya apa ya yang memang saya praktekkan. Nah, akhirnya saya ingat saya ada sebuah WA ya, WA dari seorang relawan. Saya relawan, sama-sama relawan. Ini kita baca ya dari sini. Selamat sore Sesyung katanya. Maaf ya Sesyung sibuk enggak? Sorry baru kebaca nih, ada kabar apa ya? Dia jam 4, saya jam 9 baru balas. Nggak apa-apa, baik-baik aja. Saya cuma mau nanya nih. Tapi merasa nggak enak ganggu Sesyung yang sibuk. Katanya. Terus dia ngomong lagi, waktu itu beberapa tahun yang lalu, kemudian saya lihat kok bisa Sesyung Sece berani tempat kegiatan Seci kayak pacaran tapi sudah berkeluarga, punya anak, MSH, Sekh, mungkin masih sekolah kali gitu ya. Takutnya kalau saya salah paham, tapi saya lihat saksi, hahaha, saya diam aja dalam hati. Nah, ini informasi yang masuk. Biasanya kalau kita, kalau dulu saya sebelum saya belajar gitu, saya akan nanya, siapa tuh? Yang mana orangnya? Gua kenal nggak sih? Waduh, kayaknya seru banget nih bakalan nih gitu ya. Seru banget nih. Nah, tapi karena saya juga ada belajar, saya enggak. Saya katakan sama dia, yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya mungkin dia teman dekat, sehingga terlihat agak bebas. Kalau kita berteman baik dengannya, kita boleh ingatkan agar dia jaga jarak lah, gitu ya, kita bilang begitu. Oh oke, baik, kan. Dia bilang apa? Waktu itu baksos dan di Pemerhati katanya lagi baksos ya. Nah demikian. Jadi saya bilang, oh mungkin dia suka bercanda dan candanya pakai colak-colek gitu kali ya. Iya betul katanya. Waktu itu saya pernah kerja di kantor. Biasalah teman-teman kantor begitu teman dekat baik suka bercanda, tapi di sisi beda. Takutnya kan nggak boleh katanya. Saya bilang ya nggak nggak dilarang bercanda, tapi tahu batas saja. Oh begitu ya, oke iya. Iya kalau colak-colek lain jenis kan nggak sedap dipandang. Gitu. Jadi WA ini datang ke saya. Ya sampai di sini putus ya. Jadi saya tidak teruskan lagi ke orang lain ya. Saya tidak teruskan lagi ke orang lain dan itu tidak menjadi gosip. Saya juga nggak mau nanya siapa itu orangnya. Kenapa? Supaya apa? Karena supaya saya kalau ketemu orang itu saya tidak memiliki pandangan yang buruk. Nah, inilah sebuah juga namanya pelatihan diri bagaimana kita bisa memunculkan pikiran yang baik dan benar tentunya ya. Jadi kalau saya tanya namanya, begitu namanya siapa? Namanya si Hoklai. Waduh, ya, wah ini gila nih ini. Ah, besok-besok ketemu si Hoklai, Hoklai yang lain lagi, Hoklai A, Hoklai B kali gitu ya. Jadi, wah saya punya pandangan buruk terhadap dia. Saya akan melabel dia ini orang brengsek, ini begini, begini, begini. Nah itu. Jadi kalau ada input atau info yang saya terima, saya tidak akan begitu saja menjadikan sebuah bahan untuk dieksplor ya kalau itu berita-berita yang seperti itu. Jadi karena berita seperti itu hanya akan membuat kita terbawa ke dalam sebuah kondisi di mana kita akan menjadi penyampai gosip ya, gosip lalu berkembang. Kesian juga kan orang yang memang betul-betul dia cuma teman biasa bercanda begitu ya, seperti itu. Jadi ini contoh yang kecil dari saya. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga punya contoh karena ini yang saya sharingkan sudah selesai. Jadi Bapak Ibu Sisung Sece barangkali juga ada contoh-contoh atau barangkali dari Sece Wileng juga barangkali juga ada contoh atau barangkali juga ada mau pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Silakan ya. Jadi ini kita belajar bersama ya. Saya disclaimer lagi ini bukan mengajar tapi saya belajar. Dari belajar apa yang saya dapat saya bagikan, semoga ini bisa bermanfaat ya, dan tentunya akan lebih bermanfaat lagi kalau kita bisa berdialog ya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Kangen Sesyung Hoklai. Waduh, Ya. luar biasa nih. Sesyung Hoklai akan jadi favorit. Waduh. Terutama di mata ibu-ibu.
Karena Waduh. Sesyong Hoklai bilang Sesyong Hoklai masih belajar terus bagaimana menjadi suami yang baik. Ya. Iya iya betul betul betul. Habis ini Itu ibu-ibu akan istri bilang saya paling sama seneng dengernya itu. suaminya, ibu-ibu akan bilang ke suaminya, ayo ikut ke Sesyong Hoklai bedah buku. Iya 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 iya. Oke, Ada. teman-teman ada yang mau jadi saya kira tadi yang disampaikan Sesyong Hoklai itu bagus banget ya, bahwa bahayanya kalau kita nggak ngerti ya, bahayanya luar biasa tuh. Kayak tadi yang dikasih mata karena nggak ngerti lalu menyepelekan. Ya, menyepelekan itu dalam tanda petik udah menjadi satu karma buruk ya, bukan menjadi jodoh yang baik ya. Jadi di situ kita ngelihat dengan contoh yang begitu drastis, baru kita bisa lihat bahayanya kalau kita nggak punya kebijaksanaan, bahayanya kalau kita tanpa sadar melakukan sesuatu yang tidak dengan pengertian yang penuh, ya. Lalu juga ada kata-kata Sesyong Hoklai yang saya suka banget, yaitu mengedukasi diri. Jadi saya pikir itu adalah bagian yang penting untuk introspeksi dan terus mengedukasi diri, kaitannya dengan kita bisa menerapkan daily mindfulness yang semakin baik, ya. Tadi sampel Sesyong Hoklai setiap hari mungkin pikirannya cuma 4 yang baik. Wah, 200 yang buruk. Itu juga satu hal yang, oh ya, satu introspeksi ya, seberapa jauh sebenarnya kita menyadari pikiran-pikiran kita yang tidak baik, dan bagaimana kita konsentrasi untuk menambah pikiran baik kita. Nah, tentunya itu perlu kita mempelajari tentang apa yang harus kita ketahui, lalu kita renungkan, ya. Dan semuanya ini tentu butuh yang namanya ketenangan supaya kita mampu memilih informasi yang harus kita terima dan kita olah dan kemudian kita praktekkan. Nah, sekarang teman-teman yang lain nih, ayo siapa yang mau sharing atau mungkin mau bertanya sama Sesyong Hoklai? Ya, ya kita grup ini kan udah 25 kali ada kegiatan ini ya. Jadi udah luar biasa, mungkin udah semakin kenal deket, jangan sungkan-sungkan ya. Malu-malu. Ya, Iya, Bu Heling ya. iya. Kita ini udah kayak apa sih namanya? Udah kayak teman-teman yang memang udah kenal lama gitu lah ya. Walaupun memang ada yang belum pernah bertemu di darat gitu ya. Ini bertemunya di udara aja. Nggak apa-apa ya. Jadi Pona, Pona mau silakan. tanya, Pona? Malam Sharing. Sesyong Sece. Belum, Bu. Malam, Ya, kedengaran? Iya. itu ada Sesyong Selvi Sece. mau tanya ya. Ya, saya Kamu tadi sharing. enggak, saya mau tanya ya Sesyong. Mau tanya, saya kan dengar tadi Sesyong bilang apa yang misalkan kita ucapkan atau apa harus kita renungkan, kita analisa itu menyakiti orang atau tidak gitu kan, kita renungkan kembali gitu. Nah, kalau baru saja terjadi, misalkan si A ngomong ke saya, si B itu kok kita mau besuk dia bilang karena di rumah sakit kan Sorry, setiap mesti selfie pakai ini ya, Iya, pakai mungkin mic saya ya, ada pakai itu, pakai meletup-letup. iya suaranya kerucuk, jadi nggak jelas. oh udah Mungkin kedengaran? tadi Ya, earphone itu. udah Ini oke. lebih jelas. Ya, Oh, oke. Iya tadi pakai earphone, sorry. Jadi yang bagian awal udah kedengeran belum ya? diulang lagi Diulang setiap lagi ya, selfie. tolong. Oke. Kan menurut Sesyong tadi kan apa yang kita ucapkan atau yang sudah kita ucapkan kita harus renungkan, kita analisa gitu kan. Jangan apakah itu menyakiti orang lain atau gimana. Nah, itu baru terjadi misalkan si A ngomong ke saya, kita mau besuk si B ke rumah sakit, tapi ternyata si B-nya bilang, oh karena rumah sakit sekarang mesti tes antigen, nanti saja kalau saya udah pulang katanya besuk di rumah. Oh oke. Nah sekarang si A ngomong
kok si B itu nggak ngabarin kalau dia udah pulang? Kan harusnya ngomong dong, masa nggak ngomong? Jadi kan kita bisa pergi besuk katanya. Nah, terus saya ngomong, ya mungkin menurut si B juga begitu. Kenapa si A nggak nanya-nanya lagi ya mau besuk apa enggak gitu. Ternyata omongan saya itu menyakiti si A. Nah, menurut saya kan saya pikir, oh saya mau ngasih tahu mungkin si B itu juga berpikiran yang seperti itu. Nah, seperti itu kan kita kayak berpikir kalau saya renungkan, jadi apa harusnya saya nggak berkata begitu atau saya memang harus kasih tahu biar si A tahu juga si B itu juga mungkin berpikiran yang sama. Begitu Susyung. Bagaimana kalau menurut Susyung? Setelah saya analisa, saya juga nggak tahu harus diomongin atau didiamkan. Begitu Susyung. Kan An? Oh, ya. Iya, saya sih sebetulnya kepengen ada mau kasih ke rekan-rekan di sini ya, barangkali ada yang mau bantu jawab gitu. Atau karena pertanyaannya ke saya, jadi saya yang jawab aja deh ya. Oke, jadi mohon izin ya. Jadi Bapak Ibu, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Selvi ya. Jadi bahwa tentunya yang paling pertama adalah bahwa mungkin perlu karena si A ini tidak senang hati ya. Kalau si A tidak senang hati, kita perlu minta maaf dulu karena dia tidak senang hati ya. Walaupun kita merasa kita nggak salah nih ya, tetapi dia kan nggak senang hati. Jadi kalau kita minta maaf kan nggak apa-apa, kan kita punya pabrik maaf gitu ya. Maaf kita banyak sekali nih ya. Kita kita bisa memaafkan, dan kalau ada apa-apa kita minta maaf lagi, minta lagi supaya makin banyak nih maaf. Minta maaf, kita minta maaf. Artinya mohon maaf kalau kata-kata saya ada kurang enak didengar ya, tapi maksud saya adalah seperti ini. Barangkali bisa membicarakan seperti itu ya. Jadi mungkin juga cara bicara kita, intonasi suara kita juga mungkin harus dicermati lagi nih. Bagaimana sih cara kita ngomongnya tuh waktu kita bilang sama dia, mungkin si B juga lagi nunggu kamu hubungin dia kalau mau datang gitu ya. Nah, atau si B juga lagi nungguin kamu tuh, lu mau datang tuh ini, atau begitu. Ini baru cuma ini saya aja ya gitu. Artinya kalau ada dua intonasi yang berbeda seperti itu, orang itu kan bisa lain tanggapannya ya. Nah, jadi cara kita berbicara, intonasi juga harus dicermati lagi. Ya, terus kemudian kita harus berbesar hati, berlapang dada, selalu siap minta maaf pada orang-orang agar hubungan baik kita bisa tetap terjaga. Ya, jadi sayang sekali kalau hanya karena kata-kata aja sedikit, terus kemudian hubungan kita harus menjadi renggang atau menjadi jauh gitu ya, atau bahkan menjadi musuh gitu. Jangan sampai demikian. Secara selfie ya, kira-kira kalau dari saya sih begitu ya. Jadi tadi saya bilang apa mesti didiemin aja apa enggak, jangan didiemin, sebaiknya minta maaf aja. Maaf ya kalau kemarin itu saya ngomong begini-begini membuat kamu rasanya nggak enak gitu ya. Saya tidak ada maksud apa-apa loh, saya sih cuma maksudnya barangkali si B itu juga dia nggak ngasih tahu kita dia udah pulang karena dia juga mungkin kan nggak enak hati. Dia merasa seakan-akan berharap kita cepat-cepat datang, ada apanya gitu loh. Kira-kira begitu sih ya. Kira-kira begitu ya. Baik. Nah, Ya, ini Kan An Susyung. Kan An. ya, kanan ya. Dan di chat room ada Seci Asien ini ya berkata, saya merasa kalau kita bicara terus terang itu adalah hal yang bijaksana walau menyakitkan. Waduh, walau menyakitkan. Apakah menurut Susyung sesuatu yang tidak baik? Susyung, sarannya Susyung. Kan dalam keseharian saya suka merasa salah omong juga sih, kayaknya kurang kebijaksanaannya ya. Kalau kurang kebijaksanaan kita semua saya rasa memang masih kurang. Karena itu kita harus belajar ya, memang bagaimana menjadi orang yang lebih bijaksana tentunya ya. Kita berbijaksana dalam satu hal belum tentu bijaksana dalam hal yang lain. Tetapi dalam hal ini tadi saya baca saya lebih merasa kayaknya lebih baik terus terang walaupun itu menyakitkan. Nah, ini dia nih ya. Kenapa harus
terus terang yang menyakitkan gitu ya. Jadi kalau menyakitkan ya nggak usah terus terang lah. Tapi kan juga nggak usah ngebohong, nggak usah ngomong aja, nggak usah dibicarakan gitu maksudnya ya. Jadi umpamanya si Asien nih ketemu saya gitu ya. Si Asien bilang, si Hoklay, kok kamu tambah tua tambah jelek ya, keriput, botaknya. Nah itu kan sebetulnya ya nggak usah dikatakan lah, gitu. Itu kan terus terang ya, terus terang loh, dan memang benar gitu. Saya tambah tua tambah botak gitu kan, itu terus terang dan benar. Tapi ada orang sakit hati loh dibilang begitu. Langsung dibilang, emang kamu lebih muda, emang kamu lebih cantik, emang kamu begini, dia akan membalas. Nah, kan jadi nggak bagus. Jadi sebaiknya keterus terangan yang seperti itu jangan diucapkan. Ya, kira-kira begitu sisi Asian nih. Jadi terus terang memang boleh, kita selalu memang kita harus terus terang berbicara, tetapi kita tentunya akan memilih apa namanya, konteksnya apa sih gitu ya. Kita akan memilih juga kata-kata bagaimana terus terangnya dari keseluruhan tubuh saya gitu ya. Kenapa harus yang jeleknya yang diterus terangin gitu, yang bagusnya nggak diterus terangin gitu ya, kan gitu ya. Wah, Susung Hoklay kayaknya walaupun udah tua tetap sehat terus ya kelihatannya ya. Wah, semangat terus ya. Nah, itu kan bagus, terus terang yang bagus gitu ya. Jadi terus terang, ada terus terang yang kurang enak didengar, ada terus terang yang emang enak didengar kan gitu. Dan terus terangnya itu bukan ngebohong, bukan juga cuma puji-pujian kosong, enggak kan? Karena kalau si Asin memuji saya, waduh si Hoklay tambah tua, tambah ganteng, tambah cakep, tambah muda, nggak ada, itu bohong pasti mau ada apa-apanya tuh, jangan-jangan minta dicukongin makan tuh, ya kan? Jadi terus terangnya itu harus yang memang betul-betul nyata, ada gitu ya, jujur. Wah, Susi Hoklay meskipun sudah tua tapi semangatnya kayaknya nggak pernah luntur ya. Wah, itu saya rasa memang saya udah begitu gitu ya, demikian. Jadi terus terangnya menyenangkan saya tuh, ya. Jadi nggak menyakitkan. Oke, kira-kira gitu ya, kan ya. Kanan Susyung. Oke, siapa lagi yang mau? Adi. Adi ada mau sharing, Adi? Ya, willing. Ya, ini Lausa Adi ya, bukan? Lausa Adi bukan ini? Bukan. Masih junior Bukan, ya? saya, Pak. Oh, masih junior ya. Soalnya ada Adi, ada nama Lause dari sekolah SKCK ya, Sekolah Cinta Kasih, namanya Adi ya. Karena junior kita Adi nggak ada fotonya nih, jadi saya nggak tahu. Iya. Oke, bagaimana Adi? Kebetulan di dekat SKCK itu kalender saya tinggal. Ya menarik Ya. sekali gitu. Sisi Hoklay. Pikiran maksudnya yang mengajarkan yang positif gitu. Seperti Yang mana yang menariknya nih, Adi? ya seperti apa? Kalau kita lihat YouTube yang seperti Pak Hoklay bilang, ya apa? Banyak kan beritanya yang negatif, yang dukun lah itu ya, yang tentang apa? Jenderal Sambo lah, jadi tambah pusing gitu. Iya. Gitu Pak Hoklay. Iya. Jadi apa? Saudara Adi seneng nonton yang apa nih? Ya itu yang positif begitu. Seperti Kira-kira apa tuh? Apa ya? Apa yang biasa dinontonin di YouTube? Kalau saya sih kebanyakan ya rohani. Rohani ya? Oh, iya. Jadi siapa yang menjadi favoritnya nih? Ya kebetulan saya dari Katolik sih. Iya. Ya. Romo Magnis. Ya. Betul ya. Romo Magnis ya. Wah, itu. Tapi kan selain Magnis ada lagi macam-macam, banyak tuh ya. Wah, saya senang orang-orang Katolik tuh ya, memang luar biasa ya. Banyak yang suka apa namanya? Meditasi juga ya, Katolik ya. Betul. Ya. Dan ada pertama-tama saya ikutnya dari biarawan juga. Iya ya. Itu ada buku Kicauan Burung itu dari siapa ya? Itu dari Katolik, orang Katolik tuh ya, Kicauan Burung. Anthony de Mello. Anthony de Mello tuh. Waduh, Ibu Weleng mah mantep deh. Begitu saya sebut aja dia udah langsung tahu. Kuat. Nah, jadi ilmunya udah banyak. Anthony de Mello, wah itu luar biasa. Anthony de Mello itu perenungannya yang luar biasa. Jadi dari bukunya itu, dulu saya baca Anthony de Mello, saya pusing membacanya, kagak ngerti saya. Ini Anthony de Mello maksudnya apa sih gitu ya?
Tetapi setelah dibaca berulang-ulang, direnungkan, mulai sekarang sebagian saya sudah Ketawa-ketawa. mengerti ya. Sebagian sudah mengerti gitu loh. Masih sebagian ada yang belum mengerti juga ya. Kira-kira. Oke, silakan. Ada lagi? Nanti boleh ya kita bahas Anthony de Mello ya. Oh, boleh itu, boleh sekali itu ya. Bagus sekali itu Anthony de Mello. Sambil kita memperkenalkan kepada teman-teman yang mungkin belum mengenal. Iya, betul. Jadi boleh juga ya memang dari buku-buku ya, Bu Hileng ya. Iya. Dan kita kan universal, makanya saya bilang ini metode Wen Shishu ini bukannya harus Buddhis atau harus Kristen atau harus Islam, enggak, semua bisa menggunakan ini. Semua bisa menggunakan ini. Jadi makanya tadi saya di awal juga ada cerita tentang ucapan yang seperti Yesus ucapkan, ada yang seperti yang pipi kiri ditampar, kasih lagi pipi yang kanan. Itu kan maksudnya dari kita punya ke lapangan dada, ke pemaafan kita yang luar biasa, itu praktek-prakteknya gitu kan ya. Jadi itu juga memang harus dipraktekkan. Jadi bukan cuma jadi slogan-slogan kosong, menjadi bahan-bahan olok-olok aja gitu ya, jangan. Itu betul-betul harus direnungkan dan dipraktekkan. Sepertinya begitu ya. Sung Adi setuju pasti. Oke, selanjutnya Ibu Lisna mau sharing? Atau Ibu Ber nih ada beritanya, udah lama nggak ada beritanya Ibu Ber nih. Ibu Ber. Iya, malam, Syung. Apa kabar Ibu Ber? Aduh, baik. Sehat selalu ya. Sehat. Iya. Jadi tadi waktu saya lagi sharing, Ibu Ber pergi cuci piring apa dengerin nih? Mendengar dong. Dengar. Aduh, saya setuju tuh yang tadi. Yang mana bagian apanya nih? Dan saya memang praktekkan sih yang tentang kalau misalnya kita dibuat tidak nyaman, ya ada yang membuat nggak enak lah gitu ya. Saya selalu berpikir, mereka belum tahu, mereka belum paham. Betul. Jadi ke situ ya, jadi belum sadar atau ya belum bijaksana gitu aja. Itu aja sih supaya untuk menenangkan hati. Salah satunya itu kan berarti Sesber itu mengambil kata-kata Tuhan Yesus itu ya, bahwa mereka belum ngerti, nggak apa-apa, maafin aja, kan gitu ya. Iya, itu prakteknya itu kan. Ya, betul, sesuai yang tadi ya, tadi yang disalib. Ya, dikatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu kan. Itu Syung. Itu luar biasa itu. Memang itu kata-kata itu, wah itu menjadi satu bahan ini buat saya juga. Jadi setiap kali kalau ada orang yang suka nyala-nyalain orang mulu gitu ya, saya pikir, saya renungkan, kenapa ya? Orang bersalah itu kan hal yang biasa, kenapa disalah-salahin? Mesti dimaafin dan dibimbing lah gitu, kalau kita bisa membimbing. Kalau nggak bisa ya suruh orang lain yang bimbing. Karena kita mungkin kapasitasnya belum cukup untuk membimbing orang itu, kan begitu ya. Bukannya... Cuman mungkin saya mungkin sama Ciasen tadi. Mungkin spontanitas ya. Itu tadi yang dia katakan, mungkin karena spontanitas. Belum langsung gitu. Nah, belum sempat direnungkan langsung keluar. Nah, mungkin itu. Ya itu makanya harus hati-hati tuh. Jadi kalau belajar meditasi, kita tuh nggak responsif begitu. Jadi kalau orang meditasi kan umpamanya nih kita lagi meditasi, lalu ada kaleng jatuh, blentrang aja gitu kan ya. Dan orang yang meditasi akan tetap tenang, hanya suara blentrang, udah, itu hanya suara blentrang, udah. Nggak ditanya, kurang ajar nih, siapa yang jatuhin kaleng nih, ini siapa yang jatuhin piring nih, kurang ajar nih, gue lagi meditasi dia jatuhin piring gue bagus-bagus lagi pecah nih, waduh piring mahal nih, itu kan jadi kacau jadinya. Jadi seperti itu sebetulnya kesehari-harian kita, begitu orang ngomong jelek, itu hanya kata-katanya, dia nggak ngerti apa yang sedang dia ucapkan, dia tidak mengerti bahwa kata-kata itu bisa menyakitkan orang, dia mungkin nggak ngerti gitu. Jadi kenapa harus saya sakit gitu, orang yang nggak ngerti udah biarin aja lah ya, gitu loh. Belajar menahan diri ya. Kita memaafkan, bukan menahan diri.
Kalau nahan-nahan nanti nggak tahan gitu. Meledak nanti, suatu saat meledak. Jangan ditahan. Lepaskan aja. Dipahami bahwa dia itu nggak Pakai mengerti. pengertian. Ya, Pakai dengan pengertian. pengertian. Dengan pengertian dan kita acceptance ya, menerima bahwa ada orang yang bisa melakukan kesalahan dengan ucapan-ucapannya. Biar kita maafkan mereka karena mereka itu sebetulnya sedang menanam benih karma buruk, berbuat dosa dari ucapannya. Jadi kalau orang yang sedang berbuat dosa, kasihanlah kita sama dia. Jangan kita ikut-ikutan berbuat dosa dengan memarahi dia. Emangnya kita siapa gitu ya kan? Emangnya kita siapa? Kata-kata ini juga harus sering ditaruh di dalam pikiran kita. Emangnya gue siapa sih gitu? Kenapa sih gue mesti ngomelin orang ini? Kenapa sih gue mesti membenar-benarkan orang yang ini gitu? Karena kita barangkali belum memiliki kapasitas, apalagi otoritas yang cukup untuk memberikan bimbingan, nasihat dan lain-lain. Mungkin belum. Jadi barangkali ada orang lain. Tapi kalau memang kita ada kedekatan, ada yang kita rasa kita punya keyakinan bahwa saya bisa membimbing dia, saya akan bimbing dia, tentunya begitu ya. Tapi kalau kita nggak punya keyakinan, nggak punya kedekatan, sebaiknya jangan sok-sokan mau membimbing orang deh. Ya begitu. Jadi biarkan aja, pasti ada orang, dia ketemu jodoh yang lain dah yang bisa membimbing dia deh. Kira-kira begitu sih. Ya. Saya pikir gini, kita menahan diri untuk berpikir dulu gitu. Jangan spontanitas itu, maksudnya Ya, jangan langsung. betul. Betul. Jadi kadang kan kita langsung ya responsif tadi ya, langsung respon. betul. Nah ini mungkin kadang kata-kata kita nggak teratur gitu. Iya. Bisa Memang bisa nyakitin orang. Ya, jadi kalau menahan diri itu bukan menahan diri, tetapi tidak merespon dengan spontan. Jadi mempraktekannya itu, kalau Asian Seci itu pasti tahu Mandarinnya san se sing. Jadi 3 kali berpikir baru dipraktekin gitu. Jadi baru diucapkan, pikir dulu. Gue mau ngomong dia gini, tapi ntar dia sakit hati nggak ya? Gue ngomong gini, ntar dia gimana ya? Harus belajar gitu itu. ya. Jadi dipikir dulu sebelum diucapkan. Makanya kadang-kadang kalau orang yang suka mikir dulu sebelum ucapan, orang suka bilang, lemot amat sih orang ngomong begini, lama banget balesnya. Iya, gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Iya. Gitu. Kan ya. Iya. Lili mau sharing. Lili udah kangen sama Sesiong Hoklai. Siapa? Lili Astri. Lili, mana ada Lili di sini? Astri. Oh, Astri. Sesiong Hoklai. Ya. Iya. Sesiong Hoklai masih ingat Lili nggak? Astri, kalau saya ingat Astri kan perawat dulu kan? Pakai nama Indonesia. Bukan. Jadi ini siapa nih Astri Lili? Yang mana ya? Sekretaris saya Sesiong. Sekretaris Bu Wileng. Yang di mana? Kali ya. Wajahnya kalau lihat saya pasti ingat, namanya saya ini. Maklum lah, nama perempuan nggak boleh banyak diingetin di kepala sini. Nggak apa-apa. Ini inget banget sama Sesiong Hoklai. Ya, saya kalau lihat wajahnya pasti ingat lah. Di RSKB dulu. Dulu sering ikut baksos. Suka ikut baksos. Ya. Sesiong. Ya, apa kabar nih? Bagus, baik, gitu kan. Bagus sekali sharingnya Sesiong. Terima kasih. Ya. Sekali. Ya. Memang kita nggak boleh terlalu cepat ngomong ya kali ya. Harus berpikir dulu kalau ada sesuatu yang kayak misalnya menyerang kita atau menyakiti kita ya. Kita harus tadi yang kayak Bu Ber bilang, jangan langsung ditanggapi tapi kita olah dulu gitu ya. Karena kita memang kalau saya juga memang Kristen, diajarkan juga seperti itu. Maksudnya kita juga dari perkataan kita nggak boleh menyakiti orang lain gitu. Jadi kita harus tahan diri,
berpikir dulu apa yang kita katakan, karena kalau kata-kata yang kita udah keluarkan terus menyakiti hati orang itu kan kayak seperti misalnya gelas kalau udah pecah gitu kan, walaupun sudah ditambal masih ada bekas tambalannya gitu, Susyung. Itu Susyung, saya Betul. ya mendapat pencerahan banyak juga dari Susyung. Kanan Susyung. Kanan, terima kasih ya. Jadi kalau memang bermanfaat, saya juga senang sekali ya, Bu Wileng ya. Tentunya Iya. kita senang Sering-sering ya kalau ya. bisa memberi manfaat ya. Sering bawain. Terima kasih. Ini ada Pak Yakob ya, Pak Yakob ini Pak Yakob teman Ibu Wileng ya, atau Teman baru. relawan? Hah? Relawan Susyung. Oh, relawan dari daerah barat ya? Beci Barat 2, Susyung baru, relawan baru. Oh, waduh, relawan baru masih seger. Masih segar. Ya, gimana kabarnya Pak Yakob? Jadi relawan baru, gimana senang jadi relawan? Baik. Baik ya. Ya. Senang ya jadi relawan ya. Senang. Senang ya. Jadi bagaimana Pak Yakob mengenai sharing saya malam ini? Ada pendapat apa? Bagus ya sharingnya saya. Ada yang tentunya ada bagusnya, ada yang nggak bagusnya juga dong. Apa yang nggak bagusnya? Saya rasa bagus semua. Waduh, itu nggak sempurna tuh. Kalau bagus semua nggak sempurna. Yang sempurna itu ada bagus, ada yang nggak bagusnya, baru sempurna. Kalau bagus semua berarti sebetulnya nggak bagus itu, karena semuanya sama. Susyung lagi belajar untuk menahan dipuji, tidak merasa lebih. Ya Susyung. Aduh, luar biasa kan Susyung, banyak favoritnya. Ya, luar biasa. Jadi sebetulnya tentunya memang master kan mengajarkan agar kita tidak melambung ketika dipuji dan kita tidak jatuh ketika dikritik ya, begitu. Jadi kita itu memang mempelajari bagaimana menstabilkan ya batin kita menjadi lebih tenang, seimbang gitu ya. Jadi tidak mudah mendengarkan kata-kata itu, tidak mudah langsung menjudge, oh ini kata-kata yang mau menjatuhkan saya, ini kata-kata yang menghina, atau wah ini pujian-pujian yang membuat saya melambung-lambung. Enggak. Jadi kita biasa aja, kata-kata itu biasa aja. Ketika dia memuji, ya ketika ada pujian-pujian masuk, kita mesti introspeksi malah, apa iya gitu, apa iya saya memang sedemikiannya gitu ya. Kalau iya berarti saya harus menjaga sedemikian itu agar terus konsisten, nah, tidak ini nanti mengecewakan atau tidak membuat kita kepala besar gitu ya. Enggak, jadi seperti itu sih yang diajarkan oleh guru. Ya. Siapa lagi yang mau sharing? Susyung Widodo. Apa kabar nih Susyung Widodo? Kabarnya Sece Ivana gimana nih? Nah, Susyung Widodo nih, tuh. Cuma ada fotonya doang nih. Yung boleh nanya, Yung? Saling Sece, silakan. Waduh, ini senior saya mau nanya nih. Jangan gitu dong. Nah, Yung Widodo dulu deh. Baru saya. Ya, boleh. Ya, saya cuma say hello aja. Sorry tadi baru sampai rumah. Oh, baru sampai rumah. Oh, tadi di mobil ya. Iya, waduh, ya. Ya di Susyung. Iya. Wah, saya senang sekali bisa menemani Susyung Widodo di jalanan ya. Saya sama para senior. Waduh. Ya, Susyung, tadi ya, kanan. Ya, silakan Sece Saning. Tadi kan ceritanya bilang kalau misalkan ini kita selalu berpikir dulu, oh karena dia belum ngerti. Jadi kita ya dia ngomongnya gimana ya, kita berpikiran karena dia belum ngerti. Saya dulu juga sering berpikir gitu. Ya Susyung tahu dah kalau di misi amal gimana. Nah kalau misalkan ternyata orang itu sudah mengerti. Terus kayaknya
apa ya? Saya suka apakah saya punya pikiran yang salah atau gimana, terus pertanyaannya atau tanggapannya yang aneh gitu. Jadi saya suka berpikir, kok ngerti, lu udah tahu lah segala macam, kok bisa berpikiran begitu? Gimana tuh? Saya nggak tahu nih Gimana? masalahnya gimana nih ya yang di Sece bilang udah ngerti kok pikiran begitu. Ini dalam hal apa ya yang saya mau ngasih responnya bingung juga nih. Ya sekarang Ceritanya begini, kayak gimana nih? kita anggap dah, misalkan kalau Ya, di amal dah, saya di amal ya. Nah, terus ada yang ngomong nih, oh Suci tuh teman bantuin dulu saya sering ke wihara. Oh ya. Oh, teman bantuin orang Indonesia, orang Chinese nggak dibantu apa gini-gini. Saya terangin kan, tapi dia ngoceh-ngoceh gini, ya udah kita pikir ngapain ribut sama dia gitu, karena kan dia nggak ngerti kan. Nah, tapi kalau misalkan ini kalau misalkan ada orang yang sudah mengerti, udah ikut, tapi masalahnya mungkin pikiran dia nggak sama ya. Jadi dia akan, kenapa lu mesti begini-gini? Kenapa mesti gini-gini? Sedangkan dia mengerti. Itu ngadepinnya gimana? Ya, mungkin saya iniin lagi ya. Jadi kadang-kadang di dalam misi amal kita kan sama-sama misi amal, sama-sama survei kasus umpamanya ya, dalam menentukan jenis bantuan itu bisa nggak sama gitu kan ya. Betul. Kita mau umpamanya menentukan biaya hidup, yang satu mau 1 juta, yang satu bilang 500 saja kan gitu. Begitu ya? Ya salah satunya ada begitu. Ya, Atau kalau itu sih masalah beda pandangan ya, ya nggak ada masalah sih. Dan kalau saya bilang berbeda pandangan, jadi kita ya tentunya cari kesepakatan aja sih. Itu cuma beda pandangan ya. Karena ukuran kita kan beda-beda ya. Kenapa dia mau kasih 1 juta, dia punya alasannya. Kalau kita mau tahu alasannya, kita boleh tanya sama dia alasannya apa gitu kan. Tetapi kan alasan dia mungkin nggak sesuai dengan hati kita, bisa begitu. Ya. Dan kalau soal pengertian lain lagi, kadang-kadang ada di mana sebetulnya misi amal itu sangat ini sekali ya, kompleks ya, sangat variasinya sangat banyak ya. Jadi nggak ada apa acuan yang tepat harus begini ya, itu nggak kaku begitu karena ada di sini ada apa ya, ada pertimbangan khusus dan lain-lain. Jadi kadang-kadang ya itu memang apa namanya, nah inilah disebutnya kan belajar kita ya. Jadi belajar bagaimana bekerja sama dengan yang lain supaya kita tetap menjalin jodoh baik. Dan kalau ada hal-hal yang belum menemukan kesepakatan, tentunya kita harus cari pemahaman yang sama lagi ya. Jadi di sini kadang-kadang kalau nggak sepaham juga ya toleransi bermain. Ya udahlah, pokoknya ya, namanya juga kita memang mau membantu orang ya. Dia maunya bantu segitu, dia bertahan mau segitu, daripada saya ribut sama dia, ya udah ikutin aja, apa-apa kok. Umpamanya saya bertahan mau 500, dia maunya 1 juta, sampai marah-marah gitu, ya udah ikutin aja 1 juta, kasih aja nggak apa-apa. Jadi jangan katanya, waduh, si Sung Hok Lai ngomongnya ini mau ngabisin duit yayasan, bukan begitu juga. Karena memang kita sedang berbuat kebaikan dan orang itu juga sedang melakukan. Kalau kita bentrok sama dia kemudian sakit hati, kemudian dia nggak mau lagi di misi amal, dia pergi. Bukankah itu sebuah hal yang patut disayangkan? Karena dia menjadi pergi dari Seci. Berarti saya telah memutuskan jodoh baik dia sama master. Nah, mana? Jadi mendingan saya toleransi, dia kasih 1 juta nggak apa-apa, nggak sama dengan saya yang cuma mau gopek gitu, nggak apa-apa kan? Kira-kira begitu sih ya. Ya, tapi fokusnya susah sih ya kalau di sini kan ada yang fokusnya Yen. Jadi menjalin jodoh baik, jangan menjalin jodoh buruk. Betul. Sama juga seperti apa kalau misalkan ketemu orang begini-begini ya, kalau lu udah Cihawian berarti apa yang lu ngomong pasti orang dengar ya gitu ya. Tapi kita udah Cihawian nih, tapi dia masih ini terus nyerang terus. Kalau saya sih soalnya tuh pikir gini, aduh gua karma gua apa ya dulu sama dia ya.
Iya, 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 iya. Iya, ya kira-kira begitu sih memang. Karma apa sih dulunya sama dia gitu ya. Jadi ya diterima aja lah. Kalau nggak diterima nanti malah menjadi CLN gitu ya. Jadi jodoh buruk. Betul. Situation kita ini kan mau berbuat kebaikan. Jadi jangan karena mau berbuat baik, kita terus melupakan hubungan kita. Nah itu Sechie Huileng itu dulu pernah sharing. Jangan membuang cinta kasih karena merasa benar. Itu. Jadi karena kita merasa benar, saya merasa benar, akhirnya saya melupakan cinta kasihnya gitu loh. Jadi sehingga membuat hubungan pecah gitu. Jangan sampai demikian gitu. Ya Ibu Huileng ya. Iya, Saya masih ingat banget itu jangan membuang cinta kasih demi hanya kebenaran. untuk mempertahankan kebenaran. Iya, gitu. Memang begitu. Master juga begitu mengajarkannya. Jangan membuang cinta kasih. Ada muridnya yang salah, yang murid-murid yang lain bilang ini mesti dikeluarin karena dia salah. Master bilang jangan dikeluarin. Kalau di luar sana dia bisa tambah salah lagi. Kalau di sini kan ada kalian yang bisa mengontrol dia, gitu. Yang kalian mencintai dia, kalian bimbinglah. Nah, jangan dikeluarin dong. Nah, kan gitu. Itu udah Master udah mengajarkan dan punya contoh yang benar-benar sangat otentik, betul-betul nyata contohnya, gitu. Ya, saya tahu sih misalkan Kia Hawien apa segala macam. Tapi sewaktu itu gimana ya? Karena bertubi-tubi gitu. Jadi kayaknya kenapa ya? Pertama-tama saya bilang, gue salah apa ya? Gue salah ngomong apa ya? Tapi nggak ada jawaban, jadi nggak kecari alasannya. Akibatnya mikir-mikir kenapa. Terus belum selesai satu, datang lagi satu. Pusing jadi. Tapi sih sekarang udah mulai nggak ini sih teman sepintas ya. Karena nanti mulai belajar lagi sering-sering di Daily Mindfulness sini, nanti Sechie Saning bisa melepaskan, rilis ya, dilepaskan. Jadi jangan diingat-ingat lagi serangan-serangan yang masa lalu. Itu mah sudah berlalu lah ya. Masa lalu jangan diingat-ingat lagi gitu. Yang berlalu biarlah berlalu gitu loh Sechie Saning ya. Ya. Memang Guoqi dang ta guoqi gitu ya. Let's go be bygone gitu. Ya, ada kata-katanya Cing I Se Fung Ping Lang Cing juga bisa. Nah iya, Cing I Se Fung Ping Lang Cing iya. Diam sebentar nanti anginnya topannya nggak putus-putus. Jadi kita waktunya sampai jam berapa nih, Ibu Huileng? Oh ya, oke, kayaknya waktunya udah sampai lewat ya. Nih. Saking serunya nih kita nih ya. Iya. Jadi buat yang belum berbagi ada Sechie Huichen, ada Galaxy Tab 56 S6 siapa nih Galaxy Tab? Hema Susyung. Oh, Hema Susyung ya. Ada Felita Sechie, apa kabar Felita Sechie? Udah lama nih Kebon Jeruk. Halo Sesyong, apa kabar? Sehat semua Sesyong. Iya, Kebon Jeruk nih. Gimana nih? Saya kayaknya udah lama nggak makan nasi uduk di Kebon Jeruk. Iya, udah lama banget sejak pandemi udah nggak ada beda buku lagi. Iya, gitu ya. Aduh. Kangen sama masakan-masakan orang Kebon Jeruk nih. Aduh. Iya, Sesyong. Yang penting sehat semuanya ya, Sechie ya. Iya, sehat Sesyong. Kan. Ya, baik, silakan Sechie. Iya, kangen banyak Susyung Hoklai. Hari ini kita ngebahas sesuatu yang sebenarnya sangat kita butuhkan dalam menerapkan daily mindfulness ya. Tentunya kita perlu lebih banyak waktu untuk menggali satu demi satu ya Susyung. Ya, kayak tadi misalnya mengenai yang cinta kasih gitu kan. Ya, bagaimana kita tahu itu cinta kasih yang universal, jadi cinta kasih yang tanpa pilih kasih. Tanpa pilih kasih juga berarti bahwa kita mencintai orang bukan karena dia baik, kita berbelas asih bukan karena dia sudah baik gitu. Tapi mereka yang menyakiti kita, bagaimana kita melatih diri kita untuk men-share kita punya cinta kasih, welas asih kepada orang-orang seperti itu.
Nah, tentunya ini butuh satu ketenangan, satu perenungan supaya kita punya kekuatan. Ya, dengan demikian kalau kita akhirnya bisa lulus, misalnya tadi misal Suci Sanding ya, tentu perlu waktu untuk istilahnya memfokuskan diri pada hal seperti itu, atau kalau misalnya ternyata terlalu berat, Master kan juga bilang kita boleh mundur selangkah untuk kemudian kita maju kembali gitu loh. Jadi menghadapi orang-orang yang menurut kita masalah, bagaimana satu saat kita bisa membuat dia menjadi tidak bermasalah dengan kita, itu adalah prestasi buat kita ya. Itu yang tadi Sesong Hoklai bilang bahwa kita terus-menerus mengedukasi diri kita ya. Nah, teman-teman semua, saya kira pembahasan kita hari ini patut kita renungkan, patut kita terapkan, dan menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya kita mampu melaksanakan mindful di dalam daily life kita dengan lebih baik. Ya, itu aja teman-teman semua. Terima kasih kepada Sesong Hoklai, terima kasih kepada Sesong Hema, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Selamat malam, sampai jumpa. Ya, malam Kanan semuanya. Malam, Bye. Kan Sesiong Hema. Suci Hema, Sesiong Hoklai.